Baik, shalom semuanya. Shalom. Salam sejahtera. Saya tahu betapa Tuhan sangat mengasihi kita. Hari ini saya sharing tentang Allah adalah kasih di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7. Yang kasih adalah kasih yang agape. Saya begitu antusias ingin berbagi tentang hal ini karena ada banyak pemikiran yang mesti dipahami tentang Allah adalah kasih ini. Karena itu saking antusiasnya saya sudah datang minggu lalu ya. Minggu lalu tanggal 28 saya sudah datang ke sini. Terus di depan dikasih tahu, "Pak, jadwalnya Bapak bukan minggu ini, minggu depan." Wah, listrik AC mati, liftnya mati, jadi saya turun lagi ke bawah dengan bersukacita ya. Jadi saya naik, liftnya mati, saya sudah menyanyi bersukacita, sampai sini ternyata bukan jadwalnya. Ketemu sama Tania dan Veka, "Pak, jadwalnya minggu depan." "Oh iya, minggu depan." Kebetulan saya ada syuting untuk greeting dari Gembala, jadi ya sudah saya syuting, gak apa-apa, pulang dan bersukacita. Dan hari ini adalah waktunya kita berbicara bahwa Allah adalah kasih. Saya tidak akan bercerita kasih Allah itu adalah ada agape, ada philia, ada eros, semua kasih-kasih yang ada di dunia ini sungguhnya dasarnya adalah kasih yang dari Allah. Tentu dengan penempatan dan juga fungsi yang berbeda-beda. Itu philia atau eros pun juga diizinkan Tuhan pada masanya, pada waktunya. Nah, yang dimaksud Allah adalah kasih adalah sesuatu yang semestinya kita rasakan bersama-sama sebagai remajanya Tuhan, sebagai anak-anak mudanya Tuhan. Kenapa kita mesti mengalami ini? Karena banyak sekali kita dituntut untuk mengasihi, untuk melakukan sesuatu yang sebenarnya kita tidak memiliki pengertian yang tepat. Allah adalah kasih. Nah, di dalam 1 Yohanes 4 ayat ke-7-22 ini, itu begitu jelas urut-urutannya, karena itu saya tidak mengembangkan dengan berbagai sudut pandang, tapi saya berpatokan pada 1 Yohanes 4 ayat 7-22 tentu bisa mereferensi ayat yang lain. Setiap kita ketika kita memahami bahwa Allah kasih dan kita tinggal di dalam kasih, di dalam pribadi Allah itu, maka kita akan mengalami banyak terobosan. Sehingga di dalam hidup ini, mumpung kita semua masih muda ya, kalau konsep ini benar, Tuhan adalah kasih. Tidak mungkin kita sebagai manusia berdosa itu bisa mengasihi Allah. Ada yang cerita sama saya, "Pak, bukankah di dalam inti seluruh perjanjian lama, kitab para nabi semuanya berbicara, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, segenap akal budi. Bukankah juga di samping itu ada kasihlah sesama seperti dirimu sendiri?" Betul. Tetapi kasih yang timbul dari sebuah dorongan, dari sebuah paksaan, itu adalah kasih yang menjadikan kita merasa hebat kalau melakukan. Itulah yang disebut dengan kasih karena dorongan, karena hukum, karena agamawi. Sehingga perintah-perintah Tuhan kita lakukan karena apa? Takut dihukum, takut kita tidak berkenan, takut kita semua mengalami hal-hal yang tidak seperti yang kita harapkan. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, saya harus meluruskan bahwa Tuhan yang kasih itu tidak memaksa kita mengasihi Tuhan. Tetapi karena kita merasakan kasih, bahkan nanti kalau saya jelaskan di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 berikutnya mengatakan kasih itu dibuktikan dengan mengirim Yesus Kristus. Jadi saya ulangi bahwa kasih itu melalui kematian Yesus Kristus yang mencintai kita dan menebus kita, satu-satunya yang dari surga turun ke bumi. Maka kita akan menyadari saya mengasihi Tuhan karena saya merasakan kasih Tuhan lebih dulu.
merasakan cinta Yesus, merasakan apa kawan-kawan teman-teman semua, merasakan ketakutan hilang karena di dalam kasih dan kita tinggal di dalam kasih itu. Sehingga kita boleh mengasihi, bangun pagi, kita bisa saat teduh bersama-sama. Kita bisa ke gereja, kita bisa dalam komsel, komunitas pertemuan-pertemuan rohani, bahkan kita setia menjaga kehidupan dan kekudusan kita karena kasih. Sehingga ketika kita pagi-pagi tidak sempat berdoa, kemudian karena buru-buru kita tidak sempat membaca firman, kemudian kita tidak merasa tertuduh. Wah, saya nggak bisa mengasihi Tuhan. Terus akhirnya apa? Pikirannya, pantes nilai saya jelek, pantes pekerjaan saya tidak diperpanjang, pantes. Kenapa? Melihat Tuhan itu sebagai sesuatu yang otoriter, yang menghukum kita kalau kita nggak ngikutin aturan-aturannya. Tapi Tuhan itu penuh kasih. Sehingga kalau kita tidak berdoa pagi, kita tidak membaca firman, kita tidak memberikan persembahan, bukan hukuman yang kita terima, tapi kerinduan. Aduh, saya rindu ya nggak ke gereja, bertemu dengan sahabat-sahabat, bertemu dengan Tuhan yang membebaskan dan yang memberikan kasih-Nya lebih dulu pada saya. Inilah prinsip kasih yang benar. Sehingga apa? Tuhan itu kasih-Nya luar biasa. Ketika kita berbuat dosa, salah, dikatakan firman Tuhan dengan jelas, aku melupakan kesalahan Tuhan, melupakan kesalahan kita. Gak diingat-ingat kesalahan tadi pagi. Kita menerima kembalian uang. Harusnya 10.000, terima 70.000. Karena bukan salah kita, kita terima aja. Terus kemudian, aduh saya salah, menyesal. Kemudian kita tertuduh terus sepanjang minggu. Tuhan sudah mengampuni, tidak mengingat-ingat. Jangan ulangi itu. Berhenti, kembalikan kalau bisa, semua beresi. Tetapi kita masih mengingat-ingat. Saya mau cuma bilang kiri kanan, Tuhan mengasihi kamu ya. Jangan ingat-ingat dosamu. Jangan dihakimi dirimu terlalu kejam. Hai, teman-teman semua, apakah dengar pernyataan saya? Kalau dengar, bolehkah beri tepuk tangan yang meriah? Ya. Ya, saya masih belum terlalu mendengar karena saya sudah berusia. Jadi tepuk tangannya kurang kencang. Bolehkah sama-sama? Yes! Kita semangat ya. Terima kasih ya. Mari kita lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai 22. Bolehkah ditampilkan ayatnya ya? Nggak usah PowerPoint dulu, nanti ayatnya. Jadi 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat 7 sampai yang ke-12. Jadi kita baca bersama-sama, bisa ditampilkan di depan, cuman kalau tidak bisa ada di HP masing-masing ya, nggak apa-apa. Kita akan lihat di dalam 1 Yohanes 4 ayat 7 ya, saya akan bacakan untuk sahabat-sahabat, teman-teman semua yang dicintai Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita bergantian aja ya, supaya kita semua asik ya. 1 Yohanes 4 ayat 7, saya ganjil, teman-teman genap. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, ras, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah demikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya.
Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Sama-sama ya, yang keras. Ulangi 16. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Sama-sama. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga harus mengasihi saudaranya. Amin ya. Kembali ke slide. Nah, inilah perintah yang luar biasa yang ditulis di kitab 1 Yohanes 4 ayat 7. Orang yang mengasihi Allah lahir dari Allah. Ini apa maksudnya ya? Orang yang mengasihi Allah, kita semua lahir dari rahim ibu kita. Tidak ada seorang pun yang lahir dari Allah. Maksudnya dari dititipkan lewat pohon pisang, apa lewat digital gitu ya, atau lewat apa? Enggak, kita punya orang tua. Pertemuan antara sperma dan sel telur menghasilkan kita. Kita semua benih manusia. Tetapi 1 Yohanes 4 ayat 7, orang yang mengasihi Allah lahir dari Allah. Sahabat-sahabat, teman-teman semua perhatikan baik-baik. Apa yang Yesus tawarkan beda dengan dunia ini. Kalau kita baca dengan teliti Yohanes 3, percakapan Yesus dengan Nikodemus, maka Yesus menawarkan konsep kelahiran baru, benih baru. Benih lama itu tidak akan membawa kita ke dalam kebenaran, kan itu benih dosa. Kan itu seseorang harus dilahirkan kembali. Yesus berkata kepada Nikodemus dalam Yohanes 3, 2 kali dia berkata yang membuat Nikodemus shock. Jika engkau tidak dilahirkan kembali, engkau tidak melihat kerajaan Allah. Jika engkau tidak lahir dari air dan roh, engkau tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Kan itu kasih. Berbicara tidak hanya semudah, oh kita mengasihi, enggak. Kita mesti lahir dulu dari Allah. Sadar kekuatan kita tidak mungkin bisa mencintai Tuhan, apalagi mengasihi saudara-saudara seiman kita. Atau orang percaya, tidak pernah terjadi. Kita tidak bisa sok-sokan, jagoan. Sahabat-sahabat, teman-teman semua perhatikan baik-baik. Kalau kita manusia lama yang hidup dalam derita bukan benih ilahi, maka manusia lama kita ini adalah manusia yang menghasilkan dosa. Makin lama makin sombong. Karena itu keselamatan di dalam Yesus Kristus. Berbicara semua keselamatan kita dihasilkan oleh iman dan percaya. Karena kelahiran baru ini. Bukan oleh usaha kita. Jangan ada seorang pun bermegah. Katakan amin. Jadi, besok pagi kita saat teduh. Bukan karena dipaksa sama PKS, pengawas area atau program gereja. Bukan. Tetapi karena ada kecintaan, kerinduan. Karena saya lahir dari Allah. Benih saya benih yang baru. Saya rindu bersekutu dengan Tuhan lebih baik 1 hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat yang lain. Merenungkan firman sebuah kegembiraan. Kenapa kita mendapatkan aliran-aliran kehidupan. Jadi engkau harus mengalami kasih karena engkau lahir dari Allah. Lahir, Tuhan, manusia lamaku menyiksa, membawa kita dalam makin hari makin sombong, makin hari makin membangun dengan kekuatan, dengan apa yang disebut dengan klasifikasi, pencapaian, hebat kita membandingkan dengan orang lain,
mulailah kita menjadi pribadi yang sombong. Tetapi di dalam proses kelahiran baru, kita sadar ini pekerjaan Tuhan. Saya bisa mengasihi karena rasa cinta, karena Tuhan lebih dulu mencintai kita. Aku menerima Yesus, dan makin lama ketika dia makin mencintai Tuhan, berbuat banyak, maka dia makin rendah hati. Apa yang Rasul Paulus lakukan? Dia merasa dirinya orang paling berdosa. Tidak ada kesombongan, sekalipun dia mengajar banyak orang, memuridkan, menulis firman Tuhan, Alkitab 2/3, tapi makin hari, makin rendah hati. Pencapaian-pencapaian yang dicapai oleh Paulus dikatakan, semua sampah bagiku, ini tidak berarti lagi. Ketika aku melihat Kristus, pengenalan akan Kristus, melebihi apapun, itulah yang dikejar sepanjang pencapaian hidupnya. Bukan lagi menurut ukuran-ukuran manusia, pendidikan, semua. Di dalam dunia hal itu perlu. Tetapi bukan itu yang membuat kita berharga. Kalau kita memuji Tuhan, saya suka bilang gini, suara fals gak ada masalah memuji Tuhan. Tuhan melihat hati, betul nggak? Bilang kiri kanan, saya tahu yang dimaksud. Saya tahu yang suaranya fals siapa. Tapi kalau kita sudah di gereja, di panggung melayani jemaat yang besar atau di acara televisi, suara fals problem. Kenapa? Yang kita layani adalah manusia. Ukuran-ukuran manusia. Semua berbicara klasifikasi, pencapaian, prestasi. Dengar baik-baik. Dengar baik-baik. Apapun yang terjadi pada dirimu, orang tuamu, pendidikanmu apapun, bahkan engkau cantik, tidak cantik, biasa semuanya, engkau dikasihi Tuhan. Katakan amin. Bilang teman kanan kirimu, engkau dikasihi Tuhan. Ya. Bahkan mungkin yang di dalam pergumulan dosa, tidak lepas-lepas, dengar baik-baik, Tuhan tidak pernah meninggalkanmu. Jangan meninggalkan Tuhan, ikuti tuntunannya, maka dosa akan engkau kalahkan. Tapi kalau engkau keluar dari tuntunan Tuhan dengan jalan sendiri, engkau hadapi dosa, engkau akan hancur di sana, engkau akan babak belur. Tapi dengan sadar, Tuhan tidak menghukum, saya dicintai Tuhan, saya punya dosa, saya tidak layak, semua karena kasih-Mu. Maka kita tersungkur di kakinya, membutuhkan Tuhan, dan kita berjalan mengatasi dosa. Makin lama, makin serupa Kristus. Dan itu ayat 8 mengatakan sebaliknya, jika kita tidak mengasihi, kita tidak mengenal Allah. Itu klaim yang salah kalau saya mengenal Allah. Pikirmu. Kenapa? Buktinya kita tidak bisa mengasihi. Ada nggak yang punya teman yang sangat jahat? Ada nggak punya musuh? Ada nggak siapa yang paling jahat? Oh, itu di negara ini yang paling jahat. Nggak usah sebut nama. Sampai kita nggak bisa lagi mengasihi. Oh, dulu dia pelayan Tuhan. Sekarang pindah imannya menjelek-jelekan. Aku benci dia. Oh, dia menyiksa orang percaya. Aku tidak suka dia. Tapi dengar baik-baik. Engkau sedang tidak belajar mengerti bahwa orang yang mengasihi lahir dari Allah. Yang tidak mengasihi tidak mengenal Allah. Maka kalau kita sadar hal ini, kita tidak membenci dia tapi mendoakan dia. Saya ulangi, mendoakan dia. Coba bayangkan kalau kita ada orang jahat, tidak kita benci, tapi kita doakan. Ada teman yang jahat, nggak kita tinggalkan, tapi kita dekati. Saya suka tanya gini kepada teman-teman. Adakah Tuhan benci orang itu? Enggak. Lah kalau Tuhan yang sumber kasih aja nggak benci, dengan otoritas apa engkau membenci dia? Dengan kekuatan dari mana? Ikut pengajaran siapa itu? Karena itu, kita perlu memutuskan jika Allah di dalam diri kita, tidak ada kebencian dalam diri kita. Yesus disalibkan bersama penjahat, orang-orang jahat. Hari itu pengampunan mengalir kepada orang yang berkata, Tuhan, aku pantas dihukum, tapi engkau tidak, ingatlah aku. Tuhan langsung berkata, pada hari ini
engkau ada di Firdaus. Orang ini jahat, super jahat. Kita protes, Tuhan dia nggak pernah melayani kayak Petrus. Dia nggak pernah gini-gini, tapi duluan masuk dalam kemuliaannya. Kenapa? Itulah kasih. Bilang kiri kanan, itulah kasih. Kemudian apa yang berikutnya? Ayat yang ke-9. Kasih Allah dinyatakan dengan mengutus Yesus. Ini harus saya tegaskan ya. Tidak ada satupun yang berasal dari surga kecuali Yesus yang turun ke bumi. Karena itu Kristen bukan agama. Kristen adalah keselamatan di dalam Yesus Kristus yang menebus kita. Ya mumpung masih anak-anak remaja, jadi jangan salah bahwa kita mencari Tuhan terus menemukan Tuhan. Bukan. Tapi Tuhanlah yang datang dari surga menemukan kita. Katakan amin. Apakah kita yang pergi ke surga? Ya, bukan. Tuhan senang dicari, senang. Karena itu di seluruh dunia ada permainan yang disebut dengan seek and hide. Tutup, hitung. Yoga tutup ya. Hitung 1, 2, 3, 4, lari sembunyi. Wah kita cari, kalau ketemu senang, kalau nggak ketemu juga senang. Yang nyari senang, oh pokoknya bahagia. Tuhan juga, kita mencari Tuhan. Tetapi sesungguhnya firman Tuhan berkata, satu-satunya yang dari surga turun ke bumi, menebus kita adalah Yesus Kristus. Bilang kiri kanan, makanya Yesus Kristus itu cukup bagi kita. Jangan Yesus Kristus plus apa perbuatan, plus lebih baik, bukan. Yesus Kristus dulu yang kita terima. Kemudian dari kita menerima Yesus dan kasih yang penuh itu, kita mengasihi Tuhan dengan perbuatan kita. Bukan dibangun atas pencapaian. Kamu sih kurang doa, nilainya jelek. Kamu nggak pelayanan, ya pelayanan dong. Kalau pelayanan nanti dituntun Tuhan. Sekalipun itu ada makna yang dimaknai dengan baik, tetapi